Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, masih semangat belajar kan hari ini? Kali ini belajarnya sama Ustazah Yuni ya. Hari ini kita akan belajar tentang pentingnya silaturahim. Kalian tahu silaturahim itu apa? Silaturahim itu berasal dari kata silah dan rahim. Silah itu artinya menghubungkan, sedangkan rahim itu artinya karib atau kerabat. Jadi kesimpulannya, silaturahim itu menghubungkan hubungan dengan karib kerabat dengan cara berbuat yang baik. Berbuat baik yang seperti apa sih? Contohnya saja, kita dapat sedikit membagikan harta kita buat keluarga kita. Kemudian kalau kita tidak bisa berbagi dengan harta, kita dapat membantu dengan tenaga kita. Kita juga bisa sering berkunjung ke rumahnya. Biasanya kita berkunjung pada saat lebaran ya, tapi tidak untuk tahun ini. Kali ini kita cukup berkunjungnya lewat telepon saja atau video call, karena kita dianjurkan untuk tetap di rumah saja untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan selain itu, yang paling mudah ini, kita cukup memberikan salam. Jadi dengan memberikan salam itu termasuk cara menyambung silaturahim kita kepada keluarga kita. Kira-kira pentingnya apa sih kita pakai menyambungkan silaturahim? Untuk apa sih? Nah, pentingnya menyambung silaturahim itu, yang pertama dapat menunjukkan keimanan kita kepada Allah. Allah menganjurkan kita untuk bersilaturahim dengan karib kerabat kita, seperti pada firman-Nya hadis riwayat Abu Hurairah yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamu-tamunya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah menyambung silaturahim. Silaturahim itu kan karib kerabat. Karib kerabat kita itu banyak, dari mama, dari papa. Kita pasti tahu siapa-siapa saja yang termasuk saudara dari mama, saudara-saudara dari papa, itu semua termasuk karib kerabat kita. Dan yang kedua, apa sih pentingnya silaturahim? Dapat memperpanjangkan umur kita dan diluaskan rezeki kita. Siapa yang gak mau dipanjangkan umurnya? Siapa yang gak mau rezekinya diluaskan sama Allah? Pasti semuanya mau kan? Ustazah juga mau. Nah, caranya mudah. Kita bisa menyambung silaturahim kita dengan keluarga-keluarga kita. Itu saja sudah cukup loh. Tapi tetap beribadah yang lainnya ya. Ada sholat, ada zakat, ada puasa. Dan untuk selanjutnya, yang ketiga, kita dapat didekatkan dengan surga dan dijauhkan dari neraka. Jadi, kalau kita dapat bersilaturahim dengan keluarga kita, Allah akan mendekatkan surganya kepada kita dan menjauhkan nerakanya dari kita. Untuk yang keempat, pentingnya silaturahim dapat menunjukkan bahwa kita itu taat kepada Allah. Ini poinnya seperti poin pertama. Poin pertama menunjukkan keimanan kita. Kalau di sini menunjukkan ketaatan kita. Taat itu artinya menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Silaturahim itu salah satu perintah Allah, jadi kita harus menjalankannya. Untuk yang terakhir, pentingnya silaturahim yaitu bahwa sedekah dengan keluarga kita itu lebih utama dibandingkan sedekah kepada orang lain. Jadi kita utamakan dulu sedekah pada keluarga-keluarga kita dulu yang sekiranya kurang mampu atau lebih membutuhkan, sebagaimana dalam firman Allah dalam hadis riwayat Tirmizi, sedekah terhadap orang miskin adalah sedekah, dan terhadap keluarga sendiri mendapat 2 pahala, sedekah dan silaturahim.
Jadi kalau kita sedekah kepada keluarga kita sendiri, kita mendapatkan 2 pahala. Yang pertama pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahim. Jadi setelah ini nanti kita bilang sama mama sama papa ya, untuk saling berbagi sama karib kerabat kita. Tidak perlu ketemu langsung loh, kita dapat mengirimkan lewat kurir-kurir atau lewat orang lain. Nah, itu tadi pentingnya silaturahim bagi kita. Ada 5, yaitu menunjukkan iman kita, yang kedua dipanjangkan umur dan diluaskan rezeki, yang ketiga didekatkan dengan surga-surga Allah dan dijauhkan dengan neraka, yang keempat menunjukkan bahwa kita taat kepada Allah, dan yang kelima sedekah kepada keluarga kita itu ternyata pahalanya berlipat ganda jadi 2. Nah, selain ada pentingnya juga, bagaimana sih jika kita tidak melakukan silaturahim dengan keluarga kita? Ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Wow, sampai segitunya ya. Kalau kita sampai memutuskan tali silaturahim dengan keluarga-keluarga kita tidak akan mencium baunya surga. Kita tidak akan merasakan tinggal di surga. Jadi mulai sekarang kita berusaha jangan sampai kita memutuskan hubungan dengan keluarga-keluarga kita, karib kerabat kita. Mulai sekarang kita tanya yuk sama mama sama papa, Ma, karib kerabat kita siapa aja sih? Pak, karib kerabat kita itu siapa aja sih? Ayo Pak, kita telepon yuk Pak, kita video call yuk Pak, biar kita semua masih tersambung hubungan silaturahimnya, tidak terputus. Mudah kan caranya? Nah, di sini setelah ini Ustazah mau sedikit memberikan film pendek. Omar dan Hana, seronoknya berkunjung. Tak sabarnya. Assalamualaikum, Sufi. Assalamualaikum, Sufi. Omar, Hana, beri salam dan ketuk perlahan sahaja. 3 kali je tau. Oh, Jangan intai ke dalam, tunggu sahaja. Sebentar ya semua, kami sedang siap. Marilah masuk. Semua silakan duduk. terima kasih. Mari jaga adab bila melawat. Jaga barang mereka, ianya bukanlah milik kita. Wah, sedap ya semua makanan. Terima kasih banyak-banyak, jemput makan lagi. Alhamdulillah. Omar, Hana, jom main sama-sama. Jom. Sufi, Hana nak main yang tu boleh? Tapi Sufi pun nak main ni. Alah, bolehlah. Rendahkanlah suara, tak perlu berebut. Hormati tuan rumah, itu Sufi punya. Pinjamkanlah mainan, tak perlu berebut. Utamakan tetamu, mainlah sama-sama. Seronoknya, mari jaga adab bila melawat. Jaga barang mereka, ianya bukanlah milik kita. Wah, seronoknya bila beradab. Terima kasih banyak-banyak, jemput datang lagi. Terima kasih banyak-banyak kerana layan kami. Lihat videonya. Di situ ada Omar sama Hana sedang berkunjung ke rumah paman dan bibinya. Itu salah satu cara bagaimana cara menyambung silaturahim kita kepada keluarga kita. Di situ juga kita sudah memberikan contoh bagaimana bertamu yang baik sekaligus ya. Jadi itu mengajarkan kalian bagaimana sih kalau kita berkunjung ke saudara kita, sikap yang baik itu bagaimana. Di situ sudah dikasihkan contohnya. Oke. Nah, sekarang tugas dari Ustazah untuk kelas 1 sama kelas 2, silahkan kalian tanya ke mama sama papa siapa aja yang termasuk karib kerabat kalian. Silahkan ditulis dan nanti dikasihkan ke ustazahnya masing-masing ya.
Dan untuk kelas 3, di sini Ustazah mau memberikan tugas untuk menuliskan hadis tentang silaturahim. Coba simak Ustazah dulu ya. Man ahabba ayyubsatu lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Nah, coba nanti ditulis di sini ada ya. Oke, sekian dari Ustazah untuk hari ini. Sampai jumpa dan terus beribadah, jaga kesehatan, and stay at home. Salam.